Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Rizky Fadila SOS MPD. Saya dosen bimbingan dan konseling dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Sains Cut Nyak Ding Langsa, Aceh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pekerti AA saya. Kali ini saya akan mengampu mata kuliah BK Entrepreneur dengan kode CND 301 dengan bobot SKS 2. Dengan materi pada pertemuan pertama yaitu ada life skill, yang kedua ada entrepreneur, yang ketiga sejarah entrepreneur dalam BK, yang keempat ada business development, yang kelima leadership, creativity, innovation, yang keenam ada praktik entrepreneurship, yang ketujuh ada grow mindset, kemudian ada business strategi, ada time management and stress management. Yang ke-11 ada empathy and business ethics. Yang ke-12 ada feasibility study. Yang ke-13 ada peluang usaha jasa konseling. Dan yang terakhir ada design thinking untuk layanan bimbingan dan konseling. Kemudian kita lihat ada CPL-nya, yaitu capaian lulusan. Yang pertama ada sikap, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua beretika dalam menjalani profesi konselor. Dan yang ketiga memiliki jiwa kepemimpinan dalam kewirausahaan. Keterampilan umum dalam CPL di sini yaitu berpikir kritis, yang kedua memecahkan masalah, yang ketiga bekerja dalam tim, dan yang terakhir berkomunikasi dengan efektif. Kemudian kita akan melihat CPNK-nya. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep entrepreneurship, yang kedua entrepreneur life skill, yang ketiga sejarah entrepreneurship dalam BK, yang keempat rencana pengembangan usaha, kemudian yang kelima kompetensi inti entrepreneur, yang keenam entrepreneurship, yang ketujuh mindset kewirausahaan, yang ke-8 strategi pengembangan entrepreneurship, kemudian yang ke-9 waktu secara efektif, yang ke-10 stres dalam dunia usaha, yang ke-11 etika dalam bisnis, yang ke-12 studi kelayakan usaha, yang ke-14 urgensi entrepreneurship bagi konselor, dan yang terakhir design thinking. Berikut saya akan menampilkan video pembelajaran BK Entrepreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini adalah hari Sabtu. Sudah siang, kemudian ini saya masuk di kelas A, ya. Hari ini kita akan membahas MK apa? Apakah kalian ingat? BK Entrepreneur, oke. Dengan materi apa? Sejarah entrepreneurship dalam bimbingan dan konseling. Sejarah entrepreneurship. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kemudian di sini saya akan mengaksen terlebih dahulu ya. Puja, Rizka, Novi, Vira, Hadir, Bu. Zahwa, Rasti. Oke, kelihatannya di sini hadir semua ya. Oke, dari mata kuliah BK Entrepreneur ini, hari ini kan kita akan membahas tentang sejarah entrepreneurship dalam bimbingan dan konseling, ya kan? Apakah kalian ingat materi yang kemarin apa? Sini ada definisi inti ya. Definisi inti itu ialah proses menciptakan nilai melalui identifikasi peluang, pengambilan resiko, dan inovasi untuk menghasilkan produk atau jasa baru. Yang pertama di sini ada inovasi. Nah, dari sebuah karya kita akan berinovasi. Nah, di sini kan ada inovasi nih. Inovasi ini apa? Ada yang tahu? Inovasi ini misalnya, wah kayaknya saya punya sesuatu untuk saya tonjolkan. Nah, itu inovasi. Kira-kira saya akan membuat saya modifikasi seperti apa? Itu inovasi atau ide. Kemudian resiko. Dari inovasi tadi, setelah kita telah menciptakan suatu barang misalnya, ada resiko. Setiap sesuatu itu pasti ada resikonya. Resiko apa? Resiko yang harus kita ambil. Kemudian ada peluang. Wah, sepertinya kalau misalnya nih, saya kan mahasiswa seperti itu. Saya mahasiswa, kayaknya mahasiswa di sini kan ada yang misalnya
di asrama. Kira-kira mereka butuh apa ya? Oh, misalnya kopi. Nah, saya akan menjual kopi dengan budget mahasiswa, seperti itu. Kemudian nilai, kira-kira nilai tambah ketika saya jual kopi itu apa? Oh, mungkin bagi mahasiswa semester akhir itu sangat berpengaruh, bisa untuk bergadang membuat tugas akhirnya. Kemudian di sini ada akar sejarah dari zaman kuno hingga abad pertengahan. Yang pertama ada prasejarah, yaitu sistem barter dan perdagangan sebagai bentuk wirausaha paling awal. Kalian pernah nggak dulu waktu di sekolah itu ada sistem barter? Tahu sistem barter? Apa? Pertukaran barang dengan barang. Zaman dulu belum ada itu, duit itu belum ada, ya kan? Kemudian bagaimana caranya mereka bertahan hidup? Misal kamu akan masak daun ubi, tapi kamu punyanya hari ini adalah ubinya. Kamu pergi ke pasar, kamu barter. Ubi dengan daun ubi tadi itu kamu barter. Tuh misalnya. Kemudian yang kedua Mesopotamia kuno, jaringan perdagangan lintas wilayah menandai munculnya aktivitas wirausaha terorganisir. Nah, itu gimana? Ada yang ngerti? Jaringan perdagangan lintas wilayah. Artinya misalnya seperti ini, Indonesia. Indonesia itu ada jaringan antar wilayah, misalnya kayak Indonesia bekerja sama dengan India untuk apa? Menjual rempah-rempah. Indonesia mengekspor rempah-rempah dan India juga mengekspor rempah-rempah yang kita butuhkan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, ada pertengahan abad ke-15, yaitu konsep kewirausahaan mulai berkembang sebagai ilmu 2 dekade sebelum teori ekonomi Adam Smith. Dan yang keempat ada sejak runtuhnya Roma hingga abad ke-18 tidak terjadi kenaikan kekayaan. Artinya di abad ke-476 sebelum Masehi ini tidak ada pelonjakan kenaikan dari ekonomi di dunia. Kemudian ada perkembangan entrepreneurship di dunia. Yang pertama itu pada abad 18, revolusi industri melahirkan wirausahawan manufaktur, kekayaan per kapita naik 200. Nah, tadi kan waktu tahun sebelumnya tadi, pada tahun 476 sebelum Masehi tadi kan tidak ada nih kenaikan kekayaan. Kemudian pada abad 18 dan 19 ternyata ada kenaikan kekayaan di 200% pada tahun 1800-an. Kemudian pada abad 20, Sumter memperkenalkan kreativitas destruction, yaitu inovatif sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Inovasi, lagi-lagi di sini dibilang inovasi. Kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai manusia ini pasti mempunyai ide inovasi apa nih? Inovasi untuk apa ini? Kira-kira misalnya, zaman dulu, kalian hidup nggak di zaman HP itu belum digeser? Hidup. Nah, sekarang kalian lihat perkembangannya bagaimana? HP sekarang sudah digeser. Itulah inovasi daripada alat telepon genggam tadi. Kemudian ada ke abad 21, yaitu era startup dan technopreneurship berbasis teknologi digital mendominasi langkah wirausaha global. Era startup ini misalnya kalau di era sekarang itu kita apa-apa mau pesan makan. Kalau dulu kita mau pesan makan, itu kalau dulu payah kita pergi ke warung, beli makanan. Kalau sekarang apa? Gimana? Via online, oke. Itu yang pertama, untuk memesan makanan kita bisa abang Gojek. Kemudian pembayaran, bang saya nggak ada cash, itu dengan apa? Transfer dengan dompet digital, oh bisa transfer, saya bisa kris, saya bisa dari Dana ya bang, itu apa? Itu kan perkembangan zaman, dulu ada nggak kita kayak gini sekarang? Sekarang anak zaman sekarang, apalagi generasi Z seperti kalian, pasti lebih banyak yang cashless. Cashless itu adalah tidak memegang uang tunai. Kalian lebih senang dengan transaksi online. Nah, itulah yang dimaksud di abad 21, dia udah startup, dia sudah naik levelnya. Kemudian ada sejarah entrepreneurship di Indonesia, yaitu era kerajaan, jalur rempah Nusantara menjadikan perdagangan lokal sebagai wirausahawan bertaraf internasional. Nah, jadi dari segi rempah pun sebenarnya kita ini ada dari seluruh dunia, semua ini ada jalurnya. Misalnya kita punya misalnya kayak kayu manis. Nah, di negara luar itu misalnya kita sebut aja Inggris, itu negara manis. Enggak.
Itu kayu manis tidak ada di negara Inggris. Ya kan? Kemudian apalagi? Buah-buah yang berasal dari Indonesia misalnya seperti itu, yang tidak ada di negara lain, di negara luar. Kita bisa ekspor dan mereka bisa impor apa yang tidak ada di negara kita. Itu di era kerajaan dulu. Kemudian ada era kemerdekaan. Pemerintah mendorong koperasi sebagai fondasi ekonomi melalui UUD 1945 dan yang terakhir ada era reformasi, yaitu kini era reformasi itu kini lahirnya UMKM digital, e-commerce dan startup unicorn Indonesia, yaitu seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka. Kemudian dari ketiga aplikasi ini, kalian gunakan nggak ketiga aplikasi ini? Atau misalnya kayak Shopee atau TikTok, itu kan bisa pesan, mau kalian pesan makanan kah, mau kalian pesan sepatu, baju, bisa dari online, aplikasi. Nah, kemudian ada peran BK dalam pengembangan jiwa wirausaha. Yang pertama, layanan orientasi dan informasi. Guru BK memperkenalkan dunia kewirausahaan kepada siswa sejak dini melalui layanan terstruktur. Contohnya, guru BK itu memberikan, misalnya nih, di dalam layanan konseling kan ada layanan klasikal. Seperti ini misalnya, saya memberitahukan informasi bahwa kalian ini kan nanti akan memasuki fase di mana kalian memilih jurusan. Ini kalian masih SMP, misalnya seperti itu. Saya nanti akan membuat dulu nih, saya akan sebarkan angket dulu. Ketika saya sudah tahu di mana kemampuan kalian, disitulah guru BK akan memberitahukan informasi ternyata jenjang karir kalian itu di sini. Oke, ternyata kemampuan kalian itu ada di sini, sini. Itu layanan orientasi dan informasi dari guru BK untuk kewirausahaan, menunjukkan kepada siswa bagaimana caranya kita berwirausaha atau memang di dalam diri si siswa tadi itu memiliki jiwa entrepreneur. Oke, kita buka wawasan dia untuk bisa berkembang lebih maju. Kemudian ada yang kedua yaitu konseling individu dan kelompok, yaitu membantu mahasiswa mengenal potensi diri, meningkatkan motivasi berwirausaha dan merancang strategi. Seperti tadi, contohnya misalnya kayak konseling karir. Di dalam konseling karir itu, guru BK atau dosen BK bisa menginformasikan di dalam dunia ini nih, sekarang kita berada di era digital. Kira-kira nak, apa yang bisa kalian manfaatkan di era digital ini? Apa misalnya, coba kasih tahu saya, apa yang bisa kalian buat kalau kalian memiliki jiwa wirausaha? Jualan, oke, jualan melalui apa? Aplikasi Shopee bisa, misalnya kalian bisa menjadi content creator. Dengan kalian bisa menjadi content creator, itu nanti ada keranjang kuning. Di situ kalian bisa jualan. Jualan sambil kalian membuat konten. Oke? Kemudian ada bimbingan karir wirausaha, yaitu kurikulum Merdeka mendorong layanan bimbingan karir wirausaha sebagai kebutuhan utama peserta didik masa kini. Peserta didik, anak zaman sekarang, anak Gen Z, ini memerlukan apa sebenarnya sekarang? Kita lihat dulu peluangnya. Peluang si guru BK, si dosen BK tadi ini kira-kira nih anak, dia kemampuannya di mana? Kita lihat peluangnya yang ada, dia mampunya kemana? Kira-kira nih ketika, misalnya dia ternyata jiwa dagangnya kuat nih. Kira-kira apa yang harus kita kasih? Bagaimana cara kita bisa membuka pikiran si anak tadi? Oke? Dengan habisnya materi ini tadi, materi kita kan sudah selesai nih. Sekarang kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Oke, ada yang ingin bertanya? Oke, Vira, silahkan Vira. Izin Bu, saya ingin bertanya. Ya. Apakah teacher entrepreneur dan BK entrepreneur itu sama, Bu? Oke. Apakah teacher entrepreneur dengan BK entrepreneur itu sama? Kemudian ada lagi pertanyaan yang lain? Saya, Bu. Oke. Izin Bu, saya ingin bertanya, bagaimana kemampuan komunikasi dapat membantu keberhasilan seseorang konselor sebagai entrepreneur? Bagaimana? Ganti boleh, Bu? Boleh. Salah ini, Pak. Ini Bu, saya izin bertanya, bagaimana peran bimbingan konseling entrepreneur dalam menghadapi tantangan di era digital? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Vira tadi, apa perbedaan teacherpreneur dan BK-preneur? Oke, yang pertama, teacherpreneur itu berfokus
utamanya yaitu guru atau pendidik yang mengajar di kelas secara rutin, namun juga menciptakan ide produk baru. Misalnya seperti bimbingan belajar, atau kalau di sekolah itu kayak, yuk anak-anak kita buka les, itu guru. Kalau misalnya dia itu teacherpreneur. Tapi kalau misalnya dia BK-preneur, guru BK itu atau konselor menerapkan jiwa wirausaha dalam bidang layanan konseling atau pengembangan karakter. Misalnya gini, kalau zaman sekarang itu kan ada platform misalnya kayak konseling online, misal seperti itu, atau kita butuh konseling online nih, ada websitenya. Itu salah satu itu salah satu tujuan dari BK-preneur secara khususnya tadi. Oke, dengan Rizka tadi pertanyaannya adalah apa manfaat BK-preneur bagi peserta didik di era digital? Ya, di sini bisa saya jawab, manfaat BK-preneur itu yaitu kan kalau misalnya BK-preneur itu kita sebagai dosen BK atau sebagai guru BK membuka wawasan, membuka ide bagi para peserta didik tadi untuk berpikir secara maju. Nih zaman sekarang nih udah apa-apa digital, nih apa-apa udah online. Kira-kira kita bisa nggak membuka wawasan si peserta didik tadi untuk bisa berpikir maju, tidak hanya berkembang, tapi bisa berpikir maju. Jadi manfaat BK-preneur tadi adalah membuat peserta didik, membuat mahasiswa untuk bisa berpikir lebih berkembang dan maju tentang bagaimana caranya kita berwirausaha lebih maju lagi. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada ya. Jika tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, jika tidak ada ingin yang bertanya lagi, mari kita membentuk sebuah kelompok untuk berdiskusi. Di sini kita ada 489. Berarti kita bisa bagi satu kelompok, 3 orang sebanyak 3 kelompok. Oke, sekarang kita sudah membentuk sebuah kelompok, di mana dalam satu kelompok itu ada 3 orang. Nah, kalian coba catat di sini. Kelompok pertama yaitu ada Rizky sebagai ketua kelompok, yaitu pembahasan tentang sejarah entrepreneurship pada zaman kuno hingga abad pertengahan. Sudah dicatat? Kemudian kelompok 2 membahas tentang perkembangan entrepreneurship dunia. Kemudian kelompok 3 yaitu membahas peran BK dalam mengembangkan jiwa entrepreneurship. Di sini saya kasih waktu kalian yaitu 10 menit untuk saling berdiskusi, kemudian jawaban daripada kalian nanti akan kita deskripsikan dan kita diskusikan kembali kepada teman-teman kelompok. Oke? Saya beri waktu 10 menit dari sekarang. Oke, sekarang waktunya sudah habis. Mari kita diskusikan materi yang sudah saya berikan. Oke, untuk siapa duluan yang akan mendeskripsikan apa yang telah kalian dapatkan? Kelompok berapa? Ayo cepat. Kelompok 1, oke. Kelompok 1 yaitu sejarah BK Entrepreneur. Boleh dipresentasikan untuk Vira? Sejarah BK Entrepreneur yaitu entrepreneurship bermula dari gabungan 2 akar keilmuan, yaitu gerakan bimbingan karir dan perkembangan ilmu kewirausahaan modern. Istilah entrepreneur dicetuskan oleh Jean-Baptiste Say pada awal abad ke-19, sementara gerakan BK dirintis oleh Frank Parsons di Amerika Serikat. Seiring pergeseran paradigma pendidikan modern, layanan BK tidak lagi hanya berfokus pada persiapan mencari kerja kantoran, melainkan berkembang mengarahkan kemandirian jiwa wirausaha peserta didik sejak dini. Baik, entrepreneur dalam dunia memiliki beberapa tahap, yaitu zaman kuno, abad pertengahan, revolusi industri, era modern, hingga kini era digital. Setiap periode itu membawa perubahan dalam cara manusia menjalankan usahanya. Kalau dulu entrepreneur hanya identik dengan perdagangan, kini berkembang menjadi kegiatan yang
berorientasi pada inovasi, teknologi, dan penyelesaian masalah. Maka dari itu, entrepreneur masa kini dituntut untuk memiliki kreativitas, kemampuan beradaptasi, serta memanfaatkan perkembangan teknologi agar mampu bersaing di dunia global, Bu. Jadi untuk entrepreneur BK, sejarah entrepreneur BK di dunia ya, itu kita telah mengalami seperti yang telah saya jelaskan tadi, kita telah mengalami fase di mana duit cash itu sekarang bisa lagi tidak cash. Kemudian kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman nih, misalnya nih kita ke Medan, misal seperti itu. Kita bawanya tunai. Terkadang ada itu di mal-mal yang tidak menerima tunai. Mereka hanya butuh misalnya seperti kris atau Dana atau platform lain atau dompet digital lain. Nah, sekarang itu apa-apa serba digital, ya kan? Kita mengikuti perkembangan zaman, bukan zaman dulu stagnan kita di zaman dulu, tidak seperti itu, tapi kita mengikuti perkembangan zaman pada saat ini ketika orang sudah banyak menggunakan dompet digital dibandingkan dengan dompet fisik, maka kita bisa mengikutinya dengan menggunakan dompet digital pula. Itu adalah salah satu perkembangan zaman di dunia. Oke? Terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, kepada Zahwa. Baik, saya akan menjelaskan peran BK dalam mengembangkan jiwa entrepreneurship. Sesungguhnya peran BK dalam entrepreneurship sangat penting dalam membangun jiwa entrepreneurship. Untuk perannya sendiri yaitu pertama mengembangkan potensi diri siswa, yang kedua menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian mengambil keputusan, dan sikap pantang menyerah. 3. Melatih kreativitas dan inovasi agar siswa mampu menciptakan ide-ide baru yang bernilai. 4. Membantu perencanaan karir. 5. Mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi. 6. Menambahkan nilai tanggung jawab, disiplin, dan etos kerja. 7. Memberikan layanan informasi dan bimbingan karir. Terima kasih kepada Zahwa. Baik, peran BK di dalam BK Entrepreneur itu sangat penting. Karena apa? Karena kita, lagi-lagi kita berada di zaman yang serba digital. Kita berada di zaman modern. Contohnya, misalnya guru BK memberikan informasi. Ini kan tadi Zahwa menjelaskan bahwa kita harus bisa membuat peserta didik tadi sebagai anak yang memiliki inovasi yang tinggi, misal seperti itu. Misal kita berikan ide, kamu sepertinya setelah saya lihat, kamu memiliki jiwa dagang yang besar. Namun hanya saja kamu tidak bisa mengembangkan inovasi. Nih kita sebagai guru BK bisa memberikan gambaran nih. Oh kira-kira di Langsa dengan UMR-nya sekian, kira-kira apa yang bisa anak muda buat? Contoh misalnya sekarang kita bisa membuat foto tahu kan yang misal kayak foto di pinggir jalan itu sudah ada. Kalau di Langsa sendiri itu sudah ada foto di pinggir jalan. Begitu foto sudah jadi itu salah satu inovasi. Zaman dulu kita nggak bisa. Zaman dulu kita harus ke studio, kita lihat latarnya dulu. Itu apa namanya? Perkembangan zaman. Kita sudah berada dari zaman kuno banget ke zaman yang sekarang ini yang apa-apa serba digital. Zaman yang modern. Kita apa-apa, kita misal kayak foto tadi, oke kita foto sekali, 2 kali, tiba-tiba langsung keluar hasilnya. Itu salah satu inovasi. Nah, kita sebagai guru BK, kita sebagai dosen BK bisa memberikan gambaran kepada peserta didik tadi untuk memberikan gambarannya ternyata dia punya potensi diri di wirausaha, tapi dia tidak bisa mengembangkannya, dia tidak bisa berinovasi. Maka kita sebagai guru BK ditugaskan untuk memberikan arahan, memberikan gambaran, kamu bisa ini loh, kamu bisa seperti ini. Jadi kita sebagai guru BK ini bisa memberikan wawasan yang lebih maju lagi. Oke? Dari diskusi kelompok ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Dari materi hari ini yang telah saya paparkan ke kalian dan kita telah berdiskusi kelompok dan menjelaskan apa itu sejarah, bagaimana itu sejarah BK Entrepreneur,
Apakah ada yang ingin menyimpulkan dari materi hari ini yang telah kita pelajari? Baik, untuk pembelajaran hari ini pasti banyak sekali hal-hal baru yang kita terima. Salah satunya yaitu ternyata di zaman dahulu udah ada entrepreneur, namun karena perkembangan zaman, jadi usaha itu semakin berkembang dan kita sebagai bimbingan konseling sebagai calon guru ternyata jiwa entrepreneur juga sangat penting, bukan hanya di bagian layanan, juga bisa di bagian jasa. Seperti contohnya kita bisa membuka usaha di bagian buat modul untuk peserta didik atau membuka layanan konseling secara online. Baik Bu, sekian dari saya. Oke, terima kasih karena kalian sudah mengikuti perkuliahan di kelas saya, yaitu dengan mata kuliah BK Entrepreneur. Jadi dari sejarah entrepreneurship dalam bimbingan dan konseling tadi, dapat kita simpulkan bahwa BK Entrepreneurship ini bukanlah suatu konsep yang baru, yaitu perjalanannya telah dimulai sejak aktivitas perdagangan yang sederhana berkembang melalui revolusi industri hingga era digital pada saat zaman sekarang yang lagi kita lalui ini. Kemudian perkembangan tersebut memberikan dampak pada dunia pendidikan, khususnya bimbingan dan konseling, yang kini berperan dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan. Yang kedua ada kreativitas, kemandirian, dan yang terakhir yaitu kesiapan karir peserta didik. Oke, terima kasih. Saya rasa kita bisa memberi aplaus untuk diri kita sendiri. Sebelum saya akhiri perkuliahan, kan minggu depan kita masih ada pertemuan, yaitu pertemuan ke-5. Di pertemuan ke-5 nanti saya akan memberikan kalian 2 tugas. Oke, dicatat ya. Tugas pertama, buatlah rangkuman materi sejarah entrepreneurship dalam bimbingan dan konseling maksimal 2 halaman. Ya, maksimal 2 halaman dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Tugas ini sesuai dengan indikator penilaian pada RPS. Kemudian yang kedua, persiapan pertemuan berikutnya itu silahkan membaca materi untuk minggu depan mengenai kompetensi inti entrepreneur, identifikasi minimal 5 kompetensi yang menurut kalian wajib dimiliki oleh seorang entrepreneur. Oke? Sampai sini apakah kalian paham dengan tugas yang saya berikan untuk minggu depan? Oke, sebelum saya tutup, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kalian telah mengikuti kelas saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.